pertama itu kenapa bisa ibu saya menggugat pengampuan tersebut. Jadi menurut keterangan dari klarifikasi, ini dihubungkan juga dengan klarifikasinya Bu Ratna Sarumpait ya, yang menyampaikan bahwasanya katanya kami ini, ibu saya ini menggugat pengampuan itu karena serakah, karena ketamakan, bentuk ketamakan. Di sini saya akan bantah kenapa ibu saya bisa menggugat pengampuan atas nama Ratna Sarumpait. Di sini saya punya, teman-teman, saya punya berkas salinan resmi ya, salinan resmi daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini dari PN Jaksel, bisa saya tunjukin dulu pada teman-teman sekalian. Ini adalah salinan resmi, ada nomor perkaranya juga, daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pengampuan Ibu Ratna Sarumpait ya. Jadi ini pada tahun nih diberikan kepada kuasa pemohon 5 Maret 2008. Jadi ini dari tahun 2008 ya. Di sini Ibu RS selaku waktu itu belum pengampu ya, karena masih statusnya masih jadi pemohon ya. Itu memohon kepada kepada PN Jaksel bahwasanya beliau ingin menjadi pengampu ayah saya karena ayah saya ini tidak cakap hukum. Saya sebutin nih kenapa alasan ibu saya menggugat pengampuan atas nama Ibu Ratna Sarumpait. Ya, oke, di sini ada poin yang mana menjelaskan ya, ini di poin 6 dan 7 saya bacakan bahwa atas dasar hal tersebut pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak kandung pemohon yang saat ini tidak cakap hukum untuk bertindak atau berbuat hukum guna untuk menerima harta atau bagian yang menjadi haknya, maksudnya ayah saya ya. Bahwa pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai wali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Ibu RS ini menyatakan kepada pengadilan negeri bahwa saja beliau siap menaati aturan hukum apapun. Namun faktanya yang kami terima ya, pengampuan atas nama Muhammad Iqbal atau ayah saya ini tidak pernah didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan atau BHP ya. Ada undang-undang namanya KUH Perdata ya. Itu diatur dalam pasal 449 ya, 449 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pengampuan itu wajib didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan. Menurut pasal 449 KUH Perdata, setiap keputusan pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maksudnya sudah disahkan ya, itu maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas. Oke. Nyatanya sudah diatur dalam pasal tersebut ya, 449 KUH Perdata, tidak dijalankan oleh Ibu RS selaku pengampu dari mulai pengampuan itu ditetapkan pada tahun 2008 sampai dengan hari ini 2024 ya. Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan pencarian pada data arsip, pengampuan atas nama Muhammad Iqbal tidak terdaftar pada pencatatan arsip Balai Harta Peninggalan Jakarta. Husin Kamal, keponakan saya itu diinterview, ngomong di media gitu ya, tentang bagaimana ibu saya, awal mulanya ini adalah ibu saya memisahkan kakak saya dari ibunya. Oke. Itu sama sekali tidak benar. Ya, dan kami punya bukti, kami punya saksi banyak kalau itu tidak benar ya. Atiyah, ibu dari pelapor ya, dia itu menggugat ke pengadilan negeri status ibu saya sebagai pengampu dari kakak saya secara diam-diam. Secara diam-diam dari pihak keluarga kami, bahkan dari suaminya. Ya, diam-diam dari suaminya menggugat ibunya ke pengadilan negeri. Oke. Nah, ya sekarang ya gimana ya? Kita semua pasti juga kalau di dalam kondisi itu sebagai kakak saya pasti akan melakukan hal yang sama. Dan akhirnya mereka berpisah. Jadi itu awal mulanya. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia. Dan sudah dinyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Oke, tahun 2007 kakak saya meninggal. 2008 karena ada urusan waris, ada 3 keluarga. Bapak saya kebetulan menikah 3 kali, jadi ada negosiasi yang alot lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah
saya, kakak-kakak saya, Muhammad Iqbal, dan termasuk di situ ada Atiyah. Menggambarkan saya ini anak, ya, memframing saya seakan-akan saya ini anak yang durhaka, anak yang jahat karena tidak pernah menjenguk ayah saya yang sakit. Faktanya Mas, kemarin saya sempat hadir di acara televisi ya. Saya melampirkan bukti, saya menunjukkan bukti bahwasanya ini loh yang katanya saya nggak pernah jenguk ayah saya. Ini ada fotonya. Saya bersama dengan ayah saya juga bersama dengan adik saya, dengan abang saya, dan kami beberapa kali saat itu menjenguk ayah saya. Justru faktanya ayah saya lah yang tidak pernah menjenguk kami. Dari mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang. Bayangin, awal dipisahin ayah saya dengan ibu saya, 2012 kan itu. 2012 itu posisinya saya sendiri masih berusia 11 tahun, Mas. Abang saya 13 tahun, adik saya ini masih 3 tahun setengah. Adik saya tuh masih masih di stroller, masih bayi gitu loh. 3 tahun setengah di usia yang sangat belia seperti itu sudah tidak mendapatkan kasih sayang dan peran seorang ayah sampai dengan saat ini. Bayangkan. Jadi itulah fakta yang disembunyikan dan tidak diungkapkan oleh Ibu RS, yang malah menggambarkan saya tidak pernah menjenguk ayah saya yang sakit, kesana cuma buat minta uang. Loh, ini loh faktanya. Di Instagram saya sendiri, saya ada fotonya kok, dimana Atika Hasiolan waktu itu melahirkan anaknya yang pertama ya, Salma ya, sepupu perempuan pertama saya. Itu saya hadir. Saya, abang saya, adik saya itu lengkap. Kami hadir, dan itu sampai sekarang masih ada di Instagram saya, Hussein Kemal. Jadi itu memang sebuah fakta yang tidak diungkapkan oleh Bu RS baik dalam klarifikasinya maupun pernyataannya dia, statementnya dia, seperti itu.